Polemik pagar laut yang saat ini tengah menjadi konsumsi nasional semakin hari semakin kusut. Tapi, dari mulai mencari dalangnya sampai mengenai sertifikat hak guna bangunan yang katanya terbit di atas wilayah laut. Untuk itu kita akan mengulas lebih lanjut, tapi dari sisi hukumnya, apa yang seharusnya boleh dan tidak boleh dari segi hukum agraria. Untuk itu sudah bersama saya pakar hukum agraria dari Universitas Indonesia, Bapak Arsin. Halo Pak Arsin, selamat pagi. Halo juga, selamat pagi. Oke, Pak Arsin, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak, lebih lanjut tentang, sertifikat hak guna bangunan yang katanya sekarang terbit tapi ada di atas wilayah laut. Kita mau bahas dari hukum agraria ya Pak, sebagai pakar hukum Baik, agraria pasti mhm. Pak Arsin tahu lebih banyak mengenai hal ini. Oke Pak, yang pertama, sebelum kita mulai lebih lanjut dan lebih dalam tentang topik ini, saya mau nanya di awal Pak. Mengenai hak guna bangunan itu, secara hukum apa sih Pak objek yang boleh jadi objek dari sertifikat hak guna bangunan dan siapa yang boleh punya SHGB? Iya, baik. Eee, saya mungkin malah mulai dari definisi mengenai hak penguasaan atas tanah, kemudian malahan dari tanahnya sendiri, pengertian tanah. Tanah adalah permukaan bumi, ya kan? Permukaan bumi yang dalam pemanfaatannya menggunakan sebagian tubuh bumi dan sebagian ruang di atasnya, itu. Nah, permukaan bumi tadi bukan dalam kategori jadi permukaan laut gitu. Itu yang jadi ya. Jadi karena pengertian penggunaannya adalah permukaan bumi, tanah tadi ya. Jadi inilah ada kemudian pemberian hak-hak penguasaan tanah macam-macam tuh. Bisa mulai hak milik, ada hak guna usaha, ada hak guna bangunan, ada hak pakai gitu. Seperti itu. Ya, kemudian lanjut lagi tadi yang ditanyakan mengenai HGB yang Betul, menjadi Pak. topik sekarang ini. Ya, kalau menurut saya kurang tepat terkait dengan pemberian HGB yang terjadi sekarang ini. Harusnya kemungkinan yang terjadi adalah kalau pun ada pemberian hak guna usaha. Ya, karena apa? Ternyata yang diberikan itu tanah-tanah dalam pengertian untuk usaha pertanian dalam arti luas. Nah, pertanian dalam arti luas itu termasuk di situ ada perkebunan, ada perikanan tapi perikanan darat, ya. Kemudian juga peternakan. Nah, dalam posisi ini kelihatannya saya dengarnya beritanya mengenai tambak kan misalnya. Nah, kalau tambak ya mestinya HGU karena tambak gitu. Ya, karena tambak masuk kategori perikanan darat. Begitu. Oke, baik Pak. Kalau tadi seharusnya berarti HGU, tapi kan ini yang terbit HGB. Sebenarnya jadi siapa yang boleh punya HGB? Kalau tadi ini kalau tambak adalah HGU, jadi HGB seharusnya siapa subjeknya? Sebetulnya HGB maupun HGU itu subjeknya bisa sama, ya, yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Situ sebatas itu, ya. Kalau warga negara Indonesia, sebagaimana dikatakan bahwa ya hanya terbatas pada warga negara Indonesia, ya kan. Kemudian juga plus sama Badan Hukum Indonesia. Seperti penanaman modal asing aja itu Badan Hukum Indonesia. Ya. Jadi yang bisa diberikan adalah statusnya misalnya perseroan terbatas misalnya gitu, ya, gitu. Baik Pak, jadi kalau boleh saya ulang kembali, berarti kalau objek dari HGB itu sebenarnya adalah permukaan tanah ya Pak, bukan permukaan laut. Kalaupun dalam Iya, kasus ini adalah tambak, berarti itu adalah hak guna usaha, bukan hak guna bangunan. Tapi harusnya kalau gitu. subjek pemiliknya adalah badan hukum, selama masih badan hukum Indonesia itu boleh ya Pak? Boleh, boleh. Baik, Pak. Kemudian kan, dalam hal ini tuh dalam kasus ini terdapat katanya ratusan HGB yang terbit di wilayah laut. Untuk itu hukum apa sih, Pak, yang dilanggar di sini? Mungkin ada ketentuan hukum tertentu atau seperti apa? Jadi pada dasarnya kalau yang terjadi seperti itu, terlihat di sini ada permohonan, misalnya barangkali permohonan hak gitu ya. Nah, dari segi permohonan ya namanya permohonan. Eh, Dikabulkan apa enggak tergantung dari pejabatnya yang diberikan kewenangan, ya kan? Nah, oleh karena itu kalau menurut hukumnya, kalau menurut pendapat saya, ya posisinya
kelihatannya bahwa ini ada pelanggaran terhadap tun gitu loh, ya, produk tun, ya. Nah, produk tun tadi itu yang kelihatannya ya namanya dimohonkan diberikan gitu loh. Nah, ini pejabat tunnya nih yang keliru gitu loh. Ya, kenapa memberikan? Karena kalau lihatnya di sini pada waktu awal aja dia dilakukan, kan ada dua langkah yang dilakukan oleh pihak, kita anggaplah tunnya ya, yaitu kantor pertanahan. Itu pertama dia akan menghimpun data fisiknya, ya, data fisik tanah, letak, batas, luas. Nah itu aja udah ketahuan tuh pada waktu ukurnya, letak, batas, luas tadi. Lah ini kan diukur apa, tanah, tanah apa, eh, air gitu loh maksudnya, ya, tanah apa Iya. air gitu loh ya. Nah, dalam posisi itu, nah air ini permukaan laut lah. Jadi keliru dari awalnya udah keliru. Pada waktu itu kenapa diukur gitu loh, ya? Karena mesti tahu letaknya di mana, batasnya mana, luasnya berapa baru ketahuan gitu loh, ya. Dari posisi itu kelihatannya bahwa keliru dari tunnya gitu loh, ya. Begitu. Baik, Pak. Lalu kalau memang ternyata SHGB di atas wilayah laut itu ilegal, jadi secara hukum siapa Pak yang harus bertanggung jawab terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan di atas wilayah laut? Ya, yang pejabat tunnya harus bertanggung jawab. Dan itu bisa ditempuh ada dua cara untuk yang terkait dengan produk tun tadi ini, ya. Bisa dalam arti eh, bila mana si pejabat tun merasa produknya salah, ya, dia bisa bisa salah karena maladministrasi kita anggaplah, ya, karena ini bisa dibatalkan oleh pejabat tersebut, ya. Ah, dalam case ini kemungkinan pembatalan itu levelnya biasanya di kanwil ke atas, ya, kanwil ke atas lah yang membatalkan, kemudian nanti keluar SK dari kanwil tadi untuk membatalkan sertifikat-sertifikat tadi. Karena penerbitan sertifikat kan itu wewenang dari kantor pertanahan, ya kan? Wewenang kantor pertanahan, tapi untuk pembatalan pejabat tunnya itu kanwil yang bisa membatalkan. Ya, kanwil atau pejabat pusat malah, ya. Oke. Begitu. Hmm. Oke, Pak. Kalau tadi memang ini adalah penerbitan SHGB itu adalah kewenangan dari Kanwil ya, Pak, Kanwil Pertanahan. Apakah penerbitan SHGB untuk wilayah yang cukup luas itu diperlukan izin dari Menteri ATR BPN, Pak? Nah, kalau misalnya sekarang saya nggak terlalu apal kewenangan luas berapa sampai ke berapa, tapi kanwil itu punya wewenang. Kalau nggak ada bukan wewenang dia karena luasannya itu wewenang menteri, gitu loh, yang bisa mengeluarkan SK pembatalan tadi. Ya, kalau nggak pejabat bisa aja pengadilan tun, kalaupun ada apa gugatan di tun gitu loh, ya, itu bisa pengadilan yang membatalkan produk dari pejabat tun tadi, ya. Nah ini saya nggak tahu nih apakah ada inisiatif dari pejabat tun yang membatalkan karena maladministrasi ataukah digugat di tun, ya. Nah gugatan tun ini kan yang saya nggak tahu apakah bisa orang class action bisa membatalkan, ya, karena lah kalau misalnya sekarang taruh suatu badan hukum sudah diberikan hak, apa dia mau inisiatifnya dia yang mengajukan gugatan untuk membatalkan produk yang udah dia terima, ya kan? Dari logika kayaknya nggak mungkin masuk akal di situ. Betul, karena Ya dia kan? sebagai pemohon ya, Pak, awalnya. Iya, dia Tidak mungkin dia pemohon dapat hak, masa dia batalin, dia minta dibatalkan produknya, dan itu kayaknya nggak mungkin. betul, Pak. Jadi yang harus bertanggung jawab di sini kembali lagi adalah pejabat tun yang memang menerbitkan SHGB itu ya, Pak? Kelihatannya gitu. Oke. Baik, Pak, kalau gitu ada pertanyaan terakhir, Pak. Ini katanya SHGB yang terbit ini terbitnya di sekitar tahun 1982. Kata kepala desa di wilayah setempat, itu dulunya daratan, cuman sekarang sudah kemudian menjadi lautan gitu ya Pak, kurang lebih. Nah, kalau seperti ini apakah memang kalau dulunya SHGB karena memang masih daratan, terus sekarang jadi lautan harus diupdate atau bagaimana Pak? Terkait dengan sertifikatnya? Pada dasarnya kalau misalnya sudah jadi laut, nah, itu dapat dikorekan tanahnya musnah, ya kan? Tanahnya hilang udah. Dan karena hilang, ya mau diupdate apa ya? Ya kan?
Yang saya khawatir adalah satu, banyak tanah-tanah dulu yang hilang karena abrasi, ya. Tapi memang itu ada eh, apa ya, giriknya. Nah, itu ada giriknya. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ada upaya dari suatu subjek untuk menguruk misalnya? Apakah itu timbul lagi? Padahal yang nguruk orang lain. Itu yang harus diberesin. Ya. Baik, Pak. Dan ada kekhawatiran lain lagi. Saya nggak tahu nih tanah-tanah ini, jangan-jangan sertifikatnya udah dibebani hak tanggungan nih. Oh, iya betul, Pak, sudah jadi tadinya HGB, terus kemudian karena sudah diabrasi, tapi mereka masih pegang ataupun bentuk girik ya, Pak, kemudian udah jadi hak tanggungan. Nah, kalau gitu tadi karena Enggak, Bapak bukan bilang hanya yang girik, yang misalnya ada sertifikat, kemudian ah, oh, oke. disekolahin. Iya iya, betul, Pak. Nah, itu kan tadi Bapak sempat bilang kalau misalnya itu tanahnya akan dianggap hilang kalau memang sudah terjadi abrasi. Dengan Ya, hilangnya tanah tersebut berarti sertifikatnya sudah dianggap tidak valid lagi ya, Pak? tidak valid lagi, ya. Itu dianggapnya hapus, ya. Sebagaimana di UPA, nah, jadi hapus ya hak karena musnah, tanahnya musnah. Salah satu sebabnya, gitu. Oke, jadi kalau memang Hmm. benar katanya dulu itu adalah tanah, kemudian, sekarang sudah menjadi wilayah laut karena abrasi, seharusnya sertifikat yang masih ada pun sudah dianggap tidak valid ya, Pak, karena tanahnya sudah musnah, begitu ya, Pak, secara hukum? Iya, iya, ya. Kalau enggak ya masuk produk yang apa namanya eh, dibatalkan gitu loh, ya sertifikat tadi. Nah, Oke pembatalan tadi wewenangnya Tun, pejabat Tun yang menerbitkan misalnya, ya di situ. oke, baik Pak Arsin. Terima kasih Ya, banyak saya Pak kira Arsin untuk gambarannya waktunya. seperti itu, ya. Siap Pak Semoga Arsin. aja bisa menjadi pencerahan sedikit lah. Baik Pak Arsin, siap. Terima Terima kasih banyak kasih. Pak Arsin Ya, untuk waktunya. ya. Selamat kembali melanjutkan Oke, aktivitas Pak, selamat pagi. oke. Baik, tadi adalah perbincangan mengenai sertifikat hak guna bangunan yang terbit di atas laut yang memang menjadi polemik saat ini. Tadi adalah pembahasan dari sisi hukum agraria, semoga mendapat menjadi pencerahan bagi permasalahan yang tampaknya belum usai hingga saat ini. Jika ada yang punya komentar bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe.